penciptaan pemuda-pemudi yang bisa berdiri tegar, menanggung beban dan kewajiban menjadi tiang negara. Itu tidak gampang. Sehingga hari ini waktu saya sadar, saya melihat wisudawan dan wisudawati yang lulus dari CIT, hati saya gentar. Apakah you 4 tahun sekolah di sini sudah jadi? Apakah lulus sudah tegar? Apakah hari ini engkau dapat ijazah? Engkau sudah berhasil menjadi yang boleh menopang, menanggung kewajiban seluruh bangsa. Apa itu cendekiawan? Orang bilang cendekiawan yaitu ilmuwan. Cendekiawan orang akademik sudah mempunyai pengetahuan yang dalam. Saya geleng kepala. Karena di dalam zaman kuno ada seorang Tionghoa mengatakan cendekiawan bukan karena dia sekolah universitas, bukan karena dia punya S1, S2, S3. Cendekiawan disebut cendekiawan karena dia mempunyai tugas. Tugas itu menjadikan dia cendekiawan. Orang kuno mengatakan menjadi seorang cendekiawan dia harus mengetahui susah lebih dahulu daripada senang. Sedih lebih dahulu dari sukacita, tanggung berat lebih dahulu daripada menikmati hidup. Maka di dalam sejarah Tiongkok, cendekiawan mempunyai makna yang khusus. Cendekiawan adalah semacam pemuda-pemudi yang tahu bagaimana tanggung susah negara dulu. Akhirnya negara sudah menikmati, baru dia menerima sukacita. Menurut definisi ini, saya katakan cendekiawan itu sangat-sangat sedikit. Karena banyak orang sekolah tinggi tidak pernah mengerti kesusahan rakyat. Banyak orang akademik tinggi tidak pernah tanggung susahnya bangsa. Mereka cuma tahu menikmati dulu, korupsi dulu untuk memperkaya diri. Biar orang miskin lapar, dia tidak peduli. Seperti keluarga Soeharto, menurut istilah cendekiawan orang Tionghoa, dia tidak layak menjadi anak bangsa. Dia tidak pernah menjadi contoh seluruh rakyat Indonesia. Karena dia meskipun membuat Indonesia kaya, tapi di dalam membuat Indonesia kaya, dia membuat anak-anaknya kaya dulu. Ini bukan pemimpin, inilah penguasa. Kaisar Romawi, semua penguasa. Bapak gereja, mulai dari Yesus, tidak ada penguasa, tetapi semua pemimpin. Pemimpin menjadi teladan. Jadilah cendekiawan, jadilah orang bertanggung jawab, jadilah contoh bangsa, jadilah teladan rakyat. Bukan korupsi dulu, bukan senang-senang dulu, bukan menikmati dulu. Menderita sebelum bangsa menderita, lapar sebelum bangsa makan, kurang tidur sebelum bangsa nyenyak, kerja berat sebelum bangsa bisa mempunyai kecukupan. When a young man, when a student, when a graduate, seperti kamu mempunyai pengertian yang baru, saya katakan bangsa itu bahagia. Jadi pemuda yang berjiwa, berkarakter yang agung, menderita sebelum seluruh bangsa menderita, menikmati hidup sesudah seluruh bangsa menikmati. Itulah pemimpin agung. Saya sering pikir, sudah begitu banyak universitas, tambah satu CIT untuk apa? Mengapa gereja Reform Injili mendirikan satu universitas lagi? Kecuali universitas yang didirikan oleh orang Kristen betul-betul menyatakan teladan. Kalau tidak, tutup sekolah ini. Apakah artinya Christian education? Pendidikan Kristen mempunyai satu tujuan tertinggi, to build up the personality to be like Jesus Christ. Kalau engkau bisa mencapai watak menjadi Kristen yang karakternya seperti Kristus, engkau sukses menjadi murid universitas. Dan itulah cendekiawan. Biarlah semua yang lulus menjadi anak-anak Tuhan yang mau menderita sebelum bangsa menderita. Baru